pemerintah bagian kebudayaannya sendiri yang sponsor acara tersebut. Oke. Acara namanya World Cosplay Summit di Nagoya, dan itu mereka mengundang cosplayer-cosplayer dari berbagai negara di Monas bisa 2 kali, dan itu benar didukung sama Pemda. Sponsornya juga Pemda, terus kita juga cosplay karakter Indonesia ada juga gitu kan, parade. Cukup sukses sih menurut aku sih. Why not diadain lagi? Iya, karena aku sebenarnya juga cinta Indonesia ya. Ya jadi kalau cosplay di luar negeri itu aku selalu dari mana? Dari Indonesia. Terus kalau Bangga di sekali. layar belakang gede gitu muncul bendera Indonesia, kayak bangga banget. Saya dari Indonesia gitu. Tuh, Ada apa? yang ikut lombanya, ada yang diundang sebagai guest, Oke. judge. Oke, berarti namanya udah sebesar itu ya? Ya pokoknya gila sih, tapi mikirnya ya gila karena hobi bisa keliling dunia loh. Yang aku belum pernah datengin waktu itu. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, hari ini saya kedatangan karakter dari salah satu anime yang namanya Eiko Tsumiki. Dia ini, bener gak sih Eiko Tsumiki? Dia ini dari anime Paripi Koumei. Langsung kita ajak ngobrol aja kali ya. Dianya, yuk ini dia Kak Eiko. Bukan, salah. Ini namanya siapa? Kak Eco cosplay. Halo Kak Eco. Halo Pita. Tadi aku salah nih, ngenalin ya, bener gak sih? Tapi ini karakternya bener. Karakternya Eriko Tsukimi Eiko dari Tsukimi. Anime Paripi Koumei. Paripi Koumei. Oke, berarti bener ya aku tadi ngenalin karakternya ya. Tapi ini namanya Kak Eco. Betul. Kak Eco. Oke, Kak Eco, apa kabar? Baik. Bisa di sini sekarang bareng kamu. Betul sekali. Lagi sibuk apa nih Kak Eco? Sibuk seputar cosplay pastinya ya. Dari ngonten, terus event, juga kostum, pembuatan kostum. Ya jadi daily life aku ya sekitar cosplay ya kayaknya ya. Berarti emang profesi sekarang dari hobi jadi profesi or gimana tuh? Iya betul, aku memang hobi cosplay itu sejak aku sekolah bahkan. Sekolah dan hobi, akhirnya ikut lomba cosplay di daerah, tadinya masih Jakarta gitu ya. Akhirnya bisa lomba regional, internasional, dan akhirnya tuh menjadi sebuah profesi buat aku sekarang. Oke, tapi kalau Kak Eco sendiri nama asli, nama panggung atau gimana nih? Kenapa? Aneh ya gitu ya? Enggak sih sebenarnya. Enggak aneh ya? Oh justru soalnya aku milih nama tuh yang unik, itu nama panggung. Alasannya kenapa tuh nama Eco yang dipilih? Simply karena aku nggak pinter pilih nama ya sebenarnya. Dan di zaman aku awal-awal cosplay itu para cosplayer ini ada nickname-nya, nama panggungnya. Oke. Sok-sok keren gitu kan. Banyak yang namanya ala-ala Jepang, misalkan Hime-chan gitu. Terus ada juga yang macam-macam lah namanya. Nah, aku pikirnya, aduh, aku mau pakai nama apa ya? Kayaknya kalau pakai nama-nama Jepang tuh kayak pasaran deh. Shin, misalkan nama Shin. Ada Shin E, ada Shin X tuh temenku tuh semua tinggal beda huruf belakangnya doang. Iya. Kan terus aku pikir apa ya yang unik gitu, tapi nggak susah pikir. Ya udah deh, coba Eco. Nah, sebenarnya nama asliku tuh ada hubungannya. Tapi jangan di-spill di sini ya. Tidak boleh. Ada hubungannya, terus yang melesetin dikit deh Eco gitu. Cuman itu keterusan nama panggungnya, tapi sampai sekarang kalau misalkan kita search di Google gitu, Eco itu aku yang keluar gitu. Jadi kayak unique name aja, dan aku seneng aja pakai nama panggung ini sih. Oke. Lalu kita mulai cerita kali ya Kak Eco dari awal berkarir nih, dari waktu sekolah dulu itu gimana merintisnya gitu? Apakah
dulu itu harus untuk kayak kostum or wig itu harus gimana memperolehnya dari mana gitu kan dulu masih sekolah tuh. Oh gitu ya. Itu ceritanya cukup panjang ya. It's Itu tuh okay. kira-kira ceritanya itu kira belasan tahun yang lalu ceritanya ya. Jadi dulu itu cosplay belum banyak. Awalnya dulu kita tahu ada anime itu dari TV ya pastinya mungkin yang seangkatan tahu ya Doraemon, Dragon Ball ya. Betul. Itu mulai lihat, ih kok ada animasi keren nih gitu kartun apalagi waktu anak-anak ya. Habis itu aku ngelihat ada majalah zamannya, ya ampun zaman majalah ya. Zaman majalah dulu setiap bulan terbit. Pas aku lihat, ih kok ada acara-acara anime-anime nih gitu. Terus kok ada orang asli jadi karakter yang aku suka nih. Kok keren banget. Padahal zaman dulu kerennya itu rambutnya disemprot, pakai Sasha kalau tahu ya. Itu udah Sasha banget ya. Sebut merek lagi. It's okay. Cuman ya itu berasa keren banget kan. Ih pengen dateng nih ke acara ini. Ya udah, nunggulah majalah selanjutnya. Majalah selanjutnya dibilang bakal ada event di Jepangan dan cosplay tanggal sekian, 2 bulan kemudian gitu kan. Kita tungguin nih, mau datang nih. Waktu itu masih belum cosplay. Jadi pas dateng, wah keren banget. Gimana sih lu bisa dress up as favorite character gitu. Ya udah sejak itu tertariklah mencoba untuk cosplay. Cuma terus hobi ya. Iya. Hobi terus tapi kan masih sekolah, kita mau dapetin kostumnya susah ya, bingung loh. Zaman dulu kan dilihat tuh cosplay kayak sesuatu yang aneh loh. Yang aneh terus kayak badut gitu. Dilihatin orang-orang. Tapi sekarang gile, ya kan perkembangannya pesat banget sampai sekarang dicari-cari ya, bahkan Poluan ini mencari ya cosplay. Betul sekali. Pembuktian suatu gila ya itu ya boomingnya. Nah itu terus ya udah datang pas saat itu tuh aku ikut kuis tuh, ikut kuis. Ya namanya anak sekolah ya udahlah peruntungan kuis nggak bayar ini, siapa tahu dapat hadiah gitu. Menang lagi. Wah, aneh banget sih bisa menang itu kayak takdir. Untung banget itu. Untung banget. Terus akhirnya hadiah kemenangan itu kan berupa uang tuh. Lupa berapa harganya. Hadiahnya cuman lumayan banget sih buat anak sekolah zaman dulu mungkin sekitar 500.000 atau 600.000 gitu. Itu aku pakai buat dapetin kostum pertama aku cosplay. Aku kan terus ya aku kiter-kiter cari-cari penjahit yang bisa bikin, nggak ada yang mau, kayak apaan sih ini aneh-aneh bentukannya nggak bisa, nggak mau ribet gitu. Ya udah, terus akhirnya masih nyari terus nggak pantang menyerah, demi pengen cosplay, muter-muter nyari, akhirnya nemu satu tempat yang mau bikin itu tempat pembuatan kostum badut. Justru di tempat pembuatan kostum badut dia ngeliat mungkin udah biasa yang aneh-aneh ya. Ya udah coba deh bikin di situ. Nah, akhirnya berhasil nih. Terus pengen datang langsung ke event kan, udah ditunggu-tunggu nih. Waktu itu udah pakai kostumnya, terus mukanya dibedakin sama mama gitu kan dulu. Jelek banget lagi liatnya. Terus rambutnya ya itu di ala-ala sasak gitu, terus disemprot Sasha warna coklat. Udah berasa keren banget datang. Padahal jelek banget ini fotonya kalau dilihat. Keren banget datang, terus ikut lomba langsung. Nggak menang sih. Tapi sebenarnya yang penting datangnya itu ya, maksudnya bisa dress up seperti itu ya, udah bikin seneng banget itu. Udah bikin seneng banget, apalagi ditambah dengan ketemu teman-teman yang sehobi itu. Jadi makin seru lagi kan, bisa komunikasi, bikin ada teman baru, kenal-kenalan baru. Udah panjang juga ceritanya ya, sampai situ sih awalnya. Iya, tapi setelah itu Kak Echo sendiri masuk komunitas nggak sih? Komunitas cosplay mungkin secara general aja komunitas cosplay Jakarta berdasarkan domisilinya. Cuman untuk komunitas yang bener-bener teratur, terorganisir itu enggak. Belum ada kalau di Jakarta tuh mungkin udah saking banyak ke cosplayer gitu. Jadi tidak ada satu wadah yang mainnya itu nggak ada. Cuman kalau di daerah seperti komunitas
cosplay Medan, cosplay Kalimantan, komunitas Bali itu masih kental tuh. Jadi setiap minggu, apa Sulawesi juga kental banget, setiap minggu masih ada gathering, bisa sharing-sharing di komunitas itu. Tapi kalau dari Kak Eco sendiri kayak pengen gak sih bikin di komunitas itu sendiri gitu? Maksudnya komunitas yang ada yang ada kepalanya gitu, yang ada leadnya, terus juga untuk ngumpulin teman-teman cosplayer lainnya yang aktif gitu, nggak cuman kayak ya udah masuk komunitas itu tapi sendiri-sendiri gitu. Pengen gak sih bikin kayak gitu, Kak? Ya pengen sih. Cuman di Jakarta mungkin cukup besar ya. Harus ada ininya aja, apa namanya, kepalanya tuh yang Iya, itu yang yang penting ya. rela mengurusi cosplayer itu effort sendiri loh, ya kan? Oke. Tapi kalau dari cosplay di Indonesia sendiri, itu sebenarnya masuk ke Indonesia tuh udah dari tahun berapa sih, Kak, sebenarnya? Aku bukan angkatan pertama cosplay ya, bukan angkatan pertama cosplayer, tapi termasuk salah satu yang awal-awal lah gitu. Sepertinya ya dari teman-teman aku, awal mulai booming-nya sekitar tahun 2004. 2004? Berarti udah lama juga ya, udah sekitar 20 tahunan. Iya, dari majalah tuh kelihatannya. Dari majalah itu ya. Honey Monster. Tapi kalau cosplay itu apakah emang ya udah di Jepangan aja, anime aja, atau bisa yang lain juga? Bisa yang lain. Soalnya sebenarnya arti cosplay itu kostum dan play. Gimana kita bisa dress up dan memperagakan karakter tersebut gitu. Itu nggak cuma dari anime sebenarnya, dari western comics, dari movie, intinya semua karakter fiksi bisa kita cosplaykan. Oke. Kalau dari maksudnya yang memainkan karakter ini, apakah ada batasan umurnya gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Sekarang banyak tuh loh anak kecil ya, anak kecil yang umurnya tuh SD. Udah cosplay. Dan hebatnya lagi karena dia memang suka. Dia memang suka dengan karakter itu gitu. Dan bahkan sekarang muncul berbagai lomba cosplay anak-anak kategorinya. Hebat ya? Iya, makanya kayak beberapa waktu lalu pernah lihat kayak yang cosplay anak kecil, cosplay Anya, lucu banget. Oke, terus kalau misalnya kita datang nih ke event cosplay terus kita dress up nih kayak gini, sebenarnya kegiatannya apa sih, Kak, di sana tuh? Banyak, tergantung masing-masing orang prefer seperti apa. Karena event itu salah satu wadah aja. Di situ ada acaranya, ada berbagai macam stand. Tapi selain dari acara itu juga biasanya cosplayer tuh datang karena pengen ngumpul sama teman-teman. Gitu. Ya, pengen foto-foto bareng, sharing-sharing. Itu di luar acara sendiri gitu. Kalau yang kayak ikut lomba tadi itu datang dress up dan habis itu ngapain tuh? Itu ada acaranya. Berarti kan kita ikut acara lomba ya. Ikut lombanya ikut lomba gitu. Ada acaranya. Biasanya kita tampil di atas, kita daftar dulu, tampil di atas panggung antara coswalk atau coscom. Itu ada 2 jenis lomba biasanya. Coswalk itu semacam fashion show yang kayak cuma 30 detik aja di atas panggung. Kalau yang coscom itu cosplay competition, dia memperagakan karakternya, ada ceritanya sekitar 1,5 sampai 3 menit. Oke. Ya, kita mau ikut yang mana, udah daftar, udah tinggal ngikutin queuing line-nya aja. Oke. Lalu aku sempat research sebelum undang Kak Eco nih. Kak Eco ini udah ke internasional juga nih, ya kan? Nah terus itu lewat jalur komunitas di cosplay Jakarta kah, atau itu Kak Eco-nya sendiri gitu yang ikut kompetisi di sana? Internasional? Akunya sendiri sih. Bukan dari komunitasnya gitu? Bukan. Oke. Yang paling paling berkesan ikut kompetisi yang internasional itu yang mana? Satu aja. Banyak kesannya, banyak. Satu aja. World Cosplay Summit. Itu di Jepang itu benar-benar berkesan banget. Soalnya di sana masyarakat Jepangnya pun antusias banget sama cosplay. Jadi apa namanya tuh ya? Dia kebudayaannya
pemerintah bagian kebudayaannya sendiri yang sponsor acara tersebut. Acara namanya World Cosplay Summit di Nagoya, dan itu mereka mengundang cosplayer-cosplayer dari berbagai negara, 20-an lebih lah. Itu ke situ terus mengikuti acara mereka. Salah satunya ada lomba dan ada parade-parade, berbagai macam parade, ada yang di jalan, ada yang di kuil, segala macam, dan orang-orang antusias banget sih. Itu jadi bikin berkesan banget dan kenalan dengan berbagai cosplayer dari dunia Dari gitu. dunia, iya, mancanegara semuanya. Mancanegara. Waktu itu datang dress up-nya sebagai apa? Beberapa karakter. Salah satunya dari game Kingdom Hearts. Yaitu terus ada dari Kuroshi Suji. Apalagi satu lagi kostum. Dari Kingdom Hearts juga satu lagi. Udah sih 3 kostum tapi dipakai 2 minggu. Itu 2 minggu. 2 minggu di acaranya di sana 2 minggu. 2 minggu. Runtutan acaranya 2 minggu. Untuk cosplaynya sendiri mungkin nggak tiap hari. Cuman ada rangkaian acaranya lah yang diikutin. Misalkan kita berkunjung ke kantor wali kotanya. Dan wali kotanya cosplay jadi Goku. Wah, gila. Seru banget itu kayaknya ya. Seru tuh. Abis itu kita bisa visit juga museum jahit, melihat mesin jahit. Terus bisa di parade. Nah, pas parade itu masyarakat di sana tuh benar-benar menyambut. Ada bawa-bawa bendera negara juga. Udah kayak kayak atlet aja ya disambut gitu ya. Iya. Ada karpetnya keliling, di foto-foto, bahkan nenek-nenek aja di sana antusias gitu. Gak cuma anak kecil, gak cuma dewasa, nenek-nenek juga antusias. Berasa dihargai lah di sana. Berkesan makanya. Ada perbedaan nggak kalau misalnya itu kan di Jepang gitu. Kalau di Indonesia sendiri kayak gitu nggak sih? Kalau ngomong event, itu ada berbagai macam jenis event. Salah satunya mungkin yang kita semua bisa tahu itu event expo bentuknya. Expo. Jadi dia di satu gedung dan acaranya di situ semua. Nah, kalau ada juga event yang di mall-mall. Ada juga event yang ini Matsuri. Matsuri ya. Ya outdoor segala macam gitu. Nah, yang di Indonesia banyak ada sekarang ini adalah yang bentuknya expo convention, sama yang di mall-mall itu lebih banyak. Nah, kalau yang jenis Matsuri ini biasanya adanya di event kampus malah. Oh gitu. Oke. Jadi di sini lebih banyak berkembang yang dua itu. Oke. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu kan tadi cerita di Jepang pemerintahnya benar-benar mendukung banget nih. Karena eventnya itu sendiri kolaborasi sama pemerintah Jepang gitu. Kalau di Indonesia sendiri ada yang kayak gitu nggak sih, Kak? Maksudnya ada kolaborasi antara pemerintah Indonesia dengan para cosplayer ini untuk bikin event gitu sejauh ini? Secara berkelanjutan belum. Kalau yang tidak berkelanjutan, maksudnya yang sekali ada itu pernah di Monas, bisa 2 kali, dan itu benar didukung sama Pemda. Sponsornya juga Pemda. Terus kita juga cosplay karakter Indonesia ada juga gitu kan, parade. Cukup sukses sih menurut aku sih. Why not diadain lagi? Iya, berarti harapan dari teman-teman cosplayer di Indonesia sendiri supaya bisa lebih ada kerjasama juga ya sama pemerintah Indonesia dan teman-teman di cosplay juga gitu. Betul, karena ini juga udah cukup menjadi kayak masa gitu, gaya hidup salah satunya. Udah jadi budaya nggak sih? Budaya ya ini. Terus why not kita mengembangkannya plus dengan kebudayaan Indonesia. Karena aku sebenarnya juga cinta Indonesia ya. Jadi kalau cosplay di luar negeri itu aku selalu dari Indonesia. Terus kalau di layar belakang gede gitu muncul bendera Indonesia, kayak bangga banget. Saya dari Indonesia gitu. Jadi pengen banget karakter-karakter Indonesia ini juga bisa di-cosplaykan gitu. Lebih
disorot dan dikembangkan. Lebih ditonjolkan lagi dari Indonesianya itu sendiri gitu ya. Tapi kalau yang cosplay kayak kostum-kostum dari Indonesia sendiri, Kak Echo sendiri pernah? Pernah, Jadi waktu apa? itu event di Monas itu. Jadi apa tuh? Nah itu aku, karakternya original sendiri, cuman aku ambil dari, salah satu kebudayaan Indonesia itu Singo Barong. Wah, Singo oke. Barong. Singo Barong itu karena yang kostumnya agak ribet itu ya? Ya, elemen-elemennya aku masukin dan aku ciptain desain sendiri. Itu mendesain sendiri? Iya. Kostumnya semua? Heeh. Wow. Jadi ada kayak singanya bentuk di sini. Terus warnanya. Wow, itu, sedikit bocoran, itu pricey banget gak sih, Kak? Kalau bikin-bikin kostum-kostum yang, apa ya, yang rumit, yang banyak elemennya segala macem, itu gimana tuh? Iya, cukup pricey ya. Tapi ya, itu kan nggak dihitung effort dan waktu pembuatannya ya. Mungkin kalau dilihat dari harga materialnya doang sih mungkin murah nih gitu. Padahal effortnya itu kan kerajinan tangan. Iya, betul. Seni. Jadi itu yang nilai value tingginya adalah nilai seninya. Oke. Jadi dibilang mahal, ya aku bilang mahal aja ya. Soalnya Mahal. itu ada nilai seni dan effortnya di situ gitu. Bukan mahal karena keluar, uangnya berapa gitu, tapi Iya. lebih ke tenaga kita, terus juga waktu kita, seninya yang kita keluarin juga gitu ya, Kak? Oke, terus, berarti kalau ketika kita cosplay nih, itu ada goals-nya sendiri gak sih, Kak? Maksudnya kayak tujuannya kita cosplay, dengan kostum ini atau, itu untuk apa gitu? Ada sendiri gak sih kalau Kak Echo? Sebenarnya, cosplayer itu tujuan goals-nya beda-beda masing-masing. Ada yang cosplay karena hobi, tujuannya ya dia pengen tampil sebagus mungkin aja sebagai karakter yang disuka. Ada juga yang tujuannya, ikut lomba, dapat achievement. Ada yang tujuannya, berkomunitas, ketemu teman-teman baru dengan hobi yang sama, beda-beda tujuan goals-nya ya. Kalau aku kan dari hobi sampai profesi. Jadi tujuannya menurut aku dari profesi ini aku bisa melakukan hobi aku sih, jadi kayak inline gitu Inline ya, pokoknya dari apa yang disuka gitu, akhirnya jadi ya udah, jalan aja di sini untuk berprofesi gitu ya. Iya, jadi kayak, ya sesulit apapun gitu, tetap berasa bersyukur. Kayaknya aku mengerjakan ini nih hal yang aku suka loh gitu. Jadi why mengeluh terus gitu. Padahal nggak semua orang bisa seperti itu. Iya, betul. Seperti kamu, oh ya. Betul. Oke, sekarang, kalau dari Kak Echo sendiri, ada nggak sih kayak tantangan gitu ketika mau menjadi karakter sesuatu gitu? Banyak Apa nih? tantangannya. Karena menurut aku cosplay itu nggak cuman satu elemen ya, nggak cuman kostum doang. Iya. Kita juga, mengetahui sifat karakter, apa yang kita perankan. Jadi di dalam situ selain kostum, juga dari wig styling, terus, juga, gestur-gesturnya kita pelajari, terus apalagi make up-nya kita pelajari. Jadi menurut aku semuanya tuh tantangan tersendiri sih. Kayak semuanya tuh tantangan. Berarti secara nggak langsung ya, ini adalah suatu hal yang bisa membuat Kak Echo sendiri mengembangkan skill yang dipunya gitu, dan bahkan mungkin belajar skill yang lain. Iya, betul. Betul? Iya. Dulu makeup itu sendiri juga? Dulu kan, ya awal kan dibedakin mama kan dulu. Dibedakin mama terus pas ngeliat fotonya udah kayak orang sakau gitu, ya terus akhirnya belajar, gimana abis, merasa kayaknya harus lebih effort maksimal gitu. Dan salah satu seniorku juga bilang, "Echo kamu coba, explore di make up." Nah itu juga sejak saat itu juga aku belajar make up. Memang jadinya kan lebih bagus lagi. Dan, ya memang willing kita untuk belajar sih. Kayaknya menurut aku apapun itu nggak cuman cosplay gitu. Kayaknya kalau kita mau mencapai sesuatu ya harus mau belajar.
Iya, betul. Hmm. Supaya bisa lebih bisa lebih berkembang terus ya, bisa lebih bagus terus ya. Dan bisa hadir di event internasional lebih gede lagi. Yang kalau di yang event internasional itu Kak Eco ikut lombanya gitu atau Ada apa? yang ikut lombanya, ada yang diundang sebagai guest, Oke. judge. Oke, berarti namanya udah sebesar itu ya? Ya pokoknya gila sih, tapi mikirnya ya gila karena hobi bisa keliling dunia loh. Yang aku belum pernah datengin waktu itu, apa ya, dia mulai dari Jepang, Thailand, China, Filipina, terus mulai ke Europe bisa Prancis, Netherlands, Wow, itu Bulgaria, dari cosplay. cosplay semua? Bahkan sampai ke Amerika, ke Chicago, ke Los Angeles. Wow. Bahkan mamaku sampai ikut terakhir ya. Mamaku saking, wah mama mau ikut nih. Tapi itu semua kalau yang ke internasional itu biayanya sendiri? Semuanya? Enggak, dibayarin sponsor dari ini ya, Dari IO-nya. yang IO yang mengundang ya. Oke. Jadi pengajuan visanya pun misalkan itu emang dari invitation letter dari mereka. Orang visanya nanti orang kedutaannya juga bakal rada beda jalur nih, jalur undangan gitu, bukan jalur turis. Oke. Enak banget ya ternyata. Ada semuanya. Ada enak ada enggaknya? Iya, enaknya resultnya ya. Prosesnya nggak enaknya kan. Iya, betul. Jadi semua yang sesuatu yang bagus pasti effortnya, perjuangannya ada. Dan nggak semua orang mau melewati effort tersebut. Betul. Sekarang ini banyak yang lebih pengen instan ya, maksudnya ya langsung naik gitu namanya. Jadi Iya, kopi aja instan. Iya betul. Tapi kayak gitu, kalau yang kayak gitu biasanya naiknya cepet, turunnya juga cepet ya. What a word. Iya, betul. Oke, terus kalau dari ini sendiri, kalau dari sekelilingnya Kak Eco sendiri, ketika Kak Eco berkarir sebagai cosplayer ini, apakah ada yang kayak memandang, apaan sih cosplay, ngapain sih, emang bisa jadi apa gitu? Itu Ada nggak? dulu. Itu dulu. Dulu, udah awal orang tua sendiri kan melihatnya ini ngapain sih anak gue gitu kan. Udah ngerjain kostum, udah nangis-nangis lagi malam-malam gitu. Apa yang dikejar sih gitu. Emang kamu dapat apa dari cosplay? Nah, setelah sekian tahun tuh lumayan lama loh, akhirnya mereka melihat hasilnya. Karena waktu awal itu mereka tidak tahu hasilnya seperti apa kan. Betul. Cosplay masih dianggap baru, dan sekarang udah didukung sudah sama orang tua, bahkan ikut kan ke Amerika, ikut tuh. Melihat sendiri ini anaknya berkarirnya begini gitu ya. Iya. Terus ngomongnya, ih enak juga ya. Aduh dulu. Oke. Kalau dari ketika berkarir jadi cosplayer, ada apa ya, kayak yang nakal-nakal gitu gak sih Kak? Maksudnya kayak yang melihat Kak Eco ini bukannya sebagai cosplayer gitu, malah jadi suatu hal yang lain gitu. Apa tuh maksudnya? Itu kalau di Instagram gitu biasanya, kalau cantik banget ya ini gini-gini gitu. Kalau komenan-komenan yang kayak gitu pernah didapetin? Komen negatif? Negatif kayak gitu. Cara ini gimana tuh? Intinya mau apapun kita, jadi apapun kita, komen negatif pasti ada. Ya why kita terfokus pada yang jelek, yang negatif gitu. Sedangkan yang positif banyak gitu. Betul. Jadi ya udah bye aja, negatif ya bodo amat gitu. Oke, betul sih. Ya udah bingung kalau mau stick sama yang negatif, kita nggak berkembang dong. Iya, benar. Tapi kayak Eco dulu pernah insecure nggak sih, kayak kostum gue kok gini sih? Perlu banget. Udah pas ke Swiss aja ikut lomba internasional itu, aduh aku nangis gitu kan. Kenapa? Aduh kostum gua kok jelek ya gitu maksudnya belum semaksimal yang diinginkan gitu. Terus ya udah begitu. Berasa insecure ya. Insecure. Cuma ternyata menang. Iya, menang. Wow, mungkin karena memang performance-nya tuh aku susunnya memang sekitar 2 tahun gitu untuk sepanjang itu. Dan tampilnya 1,5 menit. Sepanjang itu untuk tampil 1,5 menit.
Soalnya macem-macem effort ininya ya, pengolahannya nggak cuma kostum. Kostum sendiri udah problem sendiri ya. Nah, kostumnya aku bikin bisa nyala tuh. Bisa nyala, terus dipencet-pencet bisa nyala mati. Habis itu ada efek-efeknya juga. Panahnya bisa, mekanismenya bisa kebuka sendiri jebret. Atau gimana performance-nya itu aku sinkronisasi sama layar. Sama layar gede. Jadi aku benar-benar susun framework-nya. Pertama aku skate dulu. Ini detik kesekian aku di sini, detik kesekian kesini-sini. Akhirnya bisa bikin background 3D yang memang sesuai dengan posisi aku di mana, aku nembak gimana, tembakannya kan harus sesuai sama layar yang di belakang. Sama layar di belakang. Jadi itu butuh lumayan penyesuaian, dan latihannya juga waktu itu apalagi kalau mendekati event ya. Itu aku setiap hari pasti latihan sendiri, mau nggak ada siapapun tetap latihan, mau pakai kostum nggak pakai kostum. Jadi biar di sampai sana juga, ya itu kan yang nonton kan ribuan orang gitu kan. Betul. Pasti grogi kan. Ya, dan nggak cuma orang Indonesia doang gitu. Nggak ada malah nggak ada ya. Cuma aku doang sama asistenku satu tuh. Makanya kan ditonton ribuan orang. Ya salah satunya biar nggak grogi ya latihan sehafal mati itu gitu. Jadi pas tampil ya udah tinggal otomatis gerak aja. Mau apapun terjadi otomatis gerak. Tapi akhirnya menang dengan effort. Ya lu habis mana sebelum event aku DBD. Ya, oke. DBD, DSS lah gitu. Tapi itu udah sembuh pas ini. Itu masih minum obat aku. Jadi aku masih masuk ICU itu kira-kira 3 atau 2 minggu sebelumnya gitu. Oh my god. Effortnya bener-bener ya. Ternyata. Udah bentar lagi terus DBD, nit terus pakai yang jantung itu lagi tuh. Ya ampun. Cuman gila, usahanya udah sekian, saya harus berangkat gitu. Terbayar tapi ya. Ya lu nggak nyangka sih, maksudnya kayak ya udahlah yang penting udah bisa maksimal gitu. Ya konsep yang sekian tahun sudah dibikin paling nggak bisa terwujud. Ya bonusnya ya dikasih menang sama Tuhan. Wah gila langsung. Makasih Tuhan. Thanks God. Oke, wah kita bisa belajar nih dari Kak Eco berarti ya, kalau ternyata cosplay ini nggak sesimpel itu ya. Kita harus tahu karakter apa yang mau kita mainin, dan kita harus ngapain juga gitu ya Kak. Kecuali kamu mau jadi yang ya ala-ala aja. Ala-ala gitu doang gitu. Banyak sekarang yang ala-ala. Pakai maksudnya ala-ala kostum aja, karakternya aja nggak tahu. Oke. Ya, cuman separuh-separuh. Ya yang penting buat eksis aja gitu. Ada juga. Ya kita nggak bisa menghindari itu sih. Sebenarnya semakin besar suatu komunitas dan suatu ini kan bidang, ya pasti banyak aja. Iya betul. Banyak yang akhirnya ikut-ikutan juga. Mungkin akhirnya nanti bisa jadi apa ya? Trendsetter. Iya, bisa jadi ikutin Kak Eco gitu, ke internasional juga gitu kan. Ada pesannya gak sih untuk teman-teman nih, sobat forum di rumah, teman-teman yang mau apa ya? Ya mungkin berkarir juga nih kayak Kak Eco as a cosplayer. Yang baru mau cosplay, coba aja dulu. Berani untuk coba. Ya nggak usah perfect gitu. Ya aku juga dulu nggak perfect ya. Yang penting coba dulu. Dan ketika kamu udah coba, kamu merasakan banyak hal positif di situ, ya teruskan. Tapi kalau kamu banyak ya menerima hal negatif atau nggak enjoy, ya jangan dilanjutin gitu aja. Simple as that gitu. Cuman kalau yang mau berkarir seperti aku, pesan aku sih ini aja, konsisten. Konsisten. Betul. Mungkin kalau aku kan mungkin 18 tahun. Atau mungkin aku baru dapat resultnya 10 tahun setelah aku di sini kan, di cosplay ini. Ya, terus konsisten dan pantang menyerah, pasti suatu saat ada chance-nya. Betul. Oke. Kuncinya itu ya konsisten. Iya, konsisten ya. Forum keadilan juga, Polwan juga harus konsisten kan setiap minggu tuh. Betul. Oke. Nah, itu kan tadi pesan buat
sobat forum yang mau berkarir kayak Kak Eco. Kalau untuk pemerintah gimana nih? Karena kan kita tahu kayak cosplay ini ya mungkin eventnya mungkin belum sepenuhnya didukung pemerintah gitu ya. Terus juga legalitas perlu nggak sih? Kalau menurut Kak Eco? Seperti apa tuh maksudnya? Kayak ya maksudnya kayak ada regulasinya kalau misalnya cosplayer ini ketika mau melakukan event gitu, jadi supaya perizinannya nggak susah gitu, atau misalnya bisa lebih gampang masuk ke pemerintah untuk bisa melakukan event bersama gitu, kolaborasi gitu. Sampai sekarang sih belum, karena cosplay ini juga di Jepangnya sendiri masih grey area ya untuk itu, dan di luar pun seperti itu gitu. Mungkin kalau dari aku sih pesannya untuk pemerintah coba di-support. Mungkin diadakan event-event yang memang di-supported by Pemprov atau Dinas Kebudayaan, di mana cosplay juga bisa menaikkan dari karakter-karakter Indonesia gitu. Betul. Menurut aku itu salah satu hal ya, menurutku ini tren sekarang ini cosplay ini bisa dipakai untuk negara Indonesia sendiri gitu. Karena mulai diterima masyarakat luas dan merupakan sarana komunikasi yang tepat untuk anak remaja dan yang usia-usia muda. Jadi mereka tuh lebih aware dengan kebudayaan Indonesia kalau menurut aku gitu. Betul. Dan kalau misalnya ada ada regulasi mungkin legalitas dan juga akhirnya bisa kolaborasi sama pemerintah, ini pesan buat pemerintah berikutnya nih ya berarti ya. Kita belum tahu nih pemerintahan berikutnya kayak gimana nih. Mungkin untuk pesan dari Kak Eco bisa sampai gitu ya ke pemerintah. Mungkin Menteri Pariwisata juga bisa kan Kak? Bisa. Maksudnya kolaborasi sama Menteri Pariwisata untuk undang dari yang lain, dari negara lain ke Indonesia gitu. Iya betul, sebenarnya sudah ada gitu. Dilanjutkan saja ya. Karena ya kalau pemerintah sudah berganti juga rules-nya, berganti juga agendanya gitu. Mungkin yang untuk agenda event di Monas yang seterusnya itu bisa dilanjutkan lagi. Gitu. Oke. Kalau Kak Ico sendiri abis ini mau ada apa nih? Maksudnya mau menghadiri event apa gitu? Lagi mempersiapkan apa sekarang? Kalau untuk event, yang pasti kan sekarang udah mau lebaran ya. Iya. Jadi eventnya tuh setelah lebaran. Pas setelah lebaran ada event di Medan dan event di Balikpapan. Oke. Itu yang terdekatnya. Kalau untuk luarnya aku mau ada event di Jepang bulan Agustus ini. Oke. Semoga lancar. Wah, kita doakan nih untuk Kak Eco semoga lancar. Proses untuk semuanya juga dilancarkan, dan juga kalau misalnya nanti ikut kompetisinya di sana juga menang. Enggak ikut kompetisi. Oh, enggak ikut. Mewakili Indonesia Mewakili saja. Indonesia aja. Oke, itu dia dari interview ngobrol-ngobrol aku sama Kak Eco. Tapi sebelum selesai ada sesuatu nih buat Kak Eco. Wow, apa itu? Pura-pura kaget. Ada apa itu? Gitu. Yang belum tahu kan? Nggak tahu sih. Wow. Aku berdiri juga nih ceritanya. Di mana aku berdiri? Oh ya. Wow. Terima kasih. Berasa wisuda. Aku boleh selfie nggak Kak? Boleh ya. Beauty nggak? Beauty dong. 1, 2. Kalau nggak beauty ya beauty. Thank you. Silakan duduk lagi, kita closing dulu ya. Wow. Graduation dari Pol 1. Kalau di sini yang datang ke sini memang dapat itu sebagai apresiasi karena sudah menginspirasi dan memotivasi sobat forum di rumah, perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin mau berkarirnya seperti Kak Eco juga. Aku senang ya ada forum Pol 1 ini loh. Terima kasih. Iya, aku sekilas ngelihatkan podcast-podcastnya itu sangat menginspirasi ya. Soalnya juga yang didatangkan memang yang menurut aku ya wanita-wanita hebat.
Terima Yes. kasih. Yes. Semoga bisa konsisten juga nih kayak Eco. Yeay. Oke, Sobat Forum, itu dia ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Kak Eco. Semoga insight-nya nih dari Kak Eco bisa bikin Sobat Forum semua yang mau berkarir seperti Kak Eco bisa lebih konsisten, jangan mengharapkan yang instan-instan aja supaya karirnya bisa panjang nih kayak Kak Eco. Tuh, oke. Oke, jangan lupa untuk Sobat Forum semua nonton terus Forum Polwan dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke Sobat Forum lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.